Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi selaku ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Apakah benar dengan Tuan S? Terima. Ya. Jadi hari ini saya akan membantu Bapak memberikan edukasi mengenai pola makan sesuai dengan kondisi Bapak agar kesehatan jantung Bapak itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, jadi kalau boleh tahu untuk kabar Bapak untuk hari ini bagaimana Pak? Mungkin masih agak sesak Bapak. Kadang dada sebelah kiri juga masih terasa nyeri. Baik, semoga segera membaik ya Pak. Jadi hari ini saya ingin memberikan konseling gizi agar jantung Bapak lebih stabil lagi dan membantu proses penyembuhan. Apakah Bapak bersedia ya? Iya Bapak, saya bersedia. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya ingin bertanya mengenai kebiasaan Bapak di rumah. Biasanya Bapak makan berapa kali sehari ya Pak? Biasanya itu 3 kali sehari Bapak. Kalau untuk lauknya yang sering dikonsumsi apa aja Pak? Biasanya itu ada tahu, terus tempe, kadang ikan, dan juga kadang-kadang makan telur juga gitu. Apakah Bapak sering mengkonsumsi gorengan atau makanan yang asin seperti kerupuk, ikan asin atau mie instan? Iya Bapak, saya cukup sering makan gorengan. Kadang juga suka makan asin. Untuk sayurnya dan buahnya bagaimana? Kalau makan sayur itu saya sih jarang gitu Pak. Kalau untuk buah itu juga nggak setiap hari, kadang sehari itu nggak makan bisa. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengedukasi tentang diet untuk penyakit jantung Pak? Belum pernah sih Bapak. Jadi dari kondisi yang Bapak sebutkan tadi dan pola makan yang Bapak sebutkan tadi ini Bapak terkena penyakit kardiomiopati Pak. Nah, jadi apa sih penyakit kardiomiopati itu? Jadi penyakit kelainan otot jantung sehingga jantung melemah dan tidak bisa memompa darah secara efektif. Nah, jadi untuk tujuannya di sini tujuan saya mengonsumsi gizi Bapak hari ini itu untuk mengurangi beban kerja jantung, mengurangi gejala sesak, memenuhi kebutuhan energi dan protein Bapak, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit Bapak, mencegah komplikasi seperti hipertensi dan maligin, mendukung terapi dan pemulihan pasien. Jadi untuk yang Bapak sebutkan tadi untuk makanan-makanan tadi mungkin bisa diganti. Saya akan menganjurkan beberapa makanan seperti ada untuk karbonya dan nasi merah, kentang dan oatmeal. Untuk proteinnya ini ada ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe. Untuk lemak sehatnya Bapak bisa mengonsumsi alpukat, olive oil atau minyak zaitun. Untuk sayurnya ada buah, mungkin sayur-sayuran hijau seperti bayam, buahnya mungkin seperti pisang. Untuk minumannya lebih baik saya sarankan air putih dan susu rendah. Untuk makanan dibatasi. Tadi kan Bapak kan suka ada mie instan, terus sering makan gorengan juga ya. Mungkin bisa dibatasi dengan mengonsumsi makan-makanan seperti mie instan, roti putih. Untuk gorengan juga santan, daging berlemak ini juga harus dikurangi. Untuk makanan cepat saji juga seperti fast food juga harus dikurangi Pak ya. Serta makanan tinggi. Jadi Pak ikan asin nih ketiga remnya itu sebaiknya Bapak batasi dulu untuk saat ini untuk membantu proses penyembuhan penyakit Bapak ini. Nah, baik untuk cara pengolahan makanan ini ada direbus, dikukus, dan dipanggang, dan juga ditumis dengan sedikitnya. Nah, untuk yang ditumis ini Bapak bisa menggunakan minyak olive oil atau minyak zaitun. Mungkin untuk makanan-makanan yang tadi Bapak sebutkan itu bisa diganti dengan seperti sop, makan-makanan yang direbus dan dikukus supaya lebih sehat.
dari hasil yang saya dapatkan ini ada bahwa asupan makan bapak masih kurang terutama di energi dan protein bapak. Selain itu juga ada kadar HDL atau kolesterol bapak itu juga rendah. Jika tidak diperbaiki, hal itu dapat memperberat kerja jantung bapak. Oh gitu ya Pak, makanya kok saya akhir-akhir ini nafsu makan saya berkurang. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kondisi tubuh bapak juga. Maka dari itu, tujuan pengaturan makanan bapak adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein bapak supaya kerja jantung bapak ini tidak semakin berat serta membantu memperbaiki kondisi tubuh bapak untuk saat ini. Jadi saya harus lebih menjaga pola makan saya ya Pak. Iya, betul sekali Pak. Untuk diet yang dianjurkan bapak adalah diet yang rendah dan tinggi energi dan protein. Kenapa garamnya harus dikurangi Pak? Karena garam yang berlebihan itu dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, meningkatkan tekanan darah dan membuat kerja jantung itu lebih berat. Oh begitu ya Pak. Bapak saya sarankan untuk makan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan siang dengan porsi kecil tapi sering. Makannya porsi yang kecil Pak. Saya kan dulu kan saya makan apa sih Pak? Karena jika misalkan terlalu banyak sekaligus ya, tubuh akan terasa lebih berat dan bisa memperparah sesak. Gitu. Jadi lebih baik makan sedikit tapi lebih sering. Oke, baik. Nah, untuk makanan yang saya anjurkan ke bapak itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa bapak olah. Akan saya kasih contoh nih untuk menunya sehari. Jadi untuk menu paginya ada nasi merah, telur rebus atau mie omelet, terus ada tumis bayam, wortel, ada pepaya, air putih atau juga susunya yang dari mana. Terusnya paginya mungkin bisa buah-buahan nih, bisa pisang, bisa apel. Untuk siangnya ada nasi merah juga, ikan panggang atau pepes, sayur bening, terus ada tahu kukus dan buahnya jeruk. Snack sorenya mungkin bapak bisa mungkin bapak suka yogurt rendah lemak dan atau biskuit gandum. Malamnya bisa ada nasi merah, kentang rebus, ayam tanpa kulit, direbus atau dipanggang, jangan digoreng. Habis itu tumis brokoli, minyaknya sedikit untuk tumisnya, dan buahnya semangka atau melon. Gitu. Ya, saya tekankan lagi ya Bapak ya, untuk porsinya kecil tapi sering, dan jangan banyak garam. Batasi konsumsi garam dan batasi makanan yang tinggi. Terus juga untuk gaya hidupnya juga bapak benar-benar harus menjaga pola makan teratur dan seimbang, serta melakukan aktivitas fisik yang ringan dulu secara rutin sesuai dengan yang saya anjurkan. Untuk aktivitas mungkin jalan-jalan kaki setiap pagi sebelum berangkat kerja itu nggak apa-apa. Sekitar berapa menit gitu Pak? Gak usah lama-lama, gak usah 1 jam, gak usah 30 menit, cuma sekitar 15 menit aja cukup itu. Jalan-jalan kaki aja setiap pagi pelan-pelan. Terus juga menghindari rokok dan alkohol. Terus jangan lupa setiap hari juga dikontrol, dilihat berat badan bapak itu aman atau enggak gitu. Terus bapak harus bisa mengelola stres, cukup istirahat juga, jangan sering-sering mungkin dari apa yang saya sebutkan tadi, apakah bapak masih kesulitan untuk mengelola pola makan bapak atau aktivitas bapak? Apakah bapak masih sedikit bingung dengan apa yang saya jelaskan? Aktivitas tadi saya itu sudah paham
gimana nih Bapak? Nah itu kan gimana? Saya belum tahu itu berapa sendok takaran gitu Pak. Itu bagaimana gitu? Kalau untuk garam ya itu saya sarankan setiap bapak misalkan istri bapak masak di rumah, bapak bilang istri bapak, mah garamnya 1 sendok teh saja, sedikit aja 1 sendok teh per masak. Ya, 1 sendok teh ini 1 sendok teh full gini atau setengah? setengah saja, setengah 1 sendok teh. Jadi bilang ke istri bapak, mah untuk kalau misalkan mama masak, mama masaknya 1 sendok teh aja ya untuk pemberian garamnya. Kan saya jarang suka makan buah. Nah, itu gimana ya Pak untuk mengatasinya? Iya. Mungkin bapak bisa ada, mungkin bapak ada nggak buah yang bapak suka? Ada sih buah pisang gitu. Nah, itu boleh bapak. Bapak coba pelan-pelan, bisa kok. Mungkin nanti bapak bilang aja ke istri bapak misalkan, nah nanti kalau bekal siang bekalin dong mah untuk makan siang papa. Kayak kan juga kan istri kan, apalagi salah buat suami tercinta. Nah, Misal kalau buat makan buah pisang misalnya saya malas gitu Pak, apakah ada saran lain untuk ya, buah itu mungkin kayak diapakan buahnya gitu? untuk buahnya mungkin bisa kalau bisa dibuat kue Pak. Cookies gitu, cookies. Bisa tuh minta istri. Berisi di rumah tuh jago masak, itu jago masak istrinya Pak. Gitu. Minta ke istri gitu. Kita dalam sehari itu kan udah ada taksi, tahu, terus ya nggak baunya ini kan berat-berat semua. Terus kayak air putih ini kan saya kan jarang gitu kan. Itu gimana? Konsumsi air putih ya itu lebih pelan-pelan sih Pak. Mungkin juga bapak perlu dukungan dari keluarga, anak dan istri. Jadi saya coba untuk mengurangi minum kayak kopi gitu cara Bisa dikurangi bapak ya, demi masa depan istri dan anak bapak. Kan bapak kan pengen kan masih nimang-nimang cucu kan. Nah, jangan sampai bapak ada duluan ya kan, sudah lucu kasihan istri bapak jadi janda kan ya, kasihan Pak, beneran Pak, kasihan Pak. Iya. Dari misalkan daripada bapak kayak gitu ya, sayangi keluarga bapak juga, perlu dipikir, perlu bapak pikirkan masa depan anak-anak dan istri bapak juga. Mungkin bisa bapak jalankan secara pelan-pelan. Mungkin ada yang bapak tanyakan lagi. Sudah cukup sih Pak. Kalau misalkan bapak masih bingung, bisa connect saya. Jangan lupa itu saya bilang juga istri bapak, kondisikan juga, koordinasi juga sama istri, supaya kondisi bapak juga bisa lebih baik. Iya Pak. Mungkin dari saya cukup itu saja mungkin. Semoga bapak cepat sehat, Amin. cepat sembuh. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.